Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai basic flexbox ya. Jadi flexbox yang lebih detailnya mungkin nanti spesifik untuk membahas lebih dalam flexbox. Nah, kali ini kita akan dasar-dasarnya saja. Nah, kita akan buka dulu terminalnya. Saya akan buka dari terminal seperti biasa, Visual Studio Code-nya ya. Ini terminal saya. Nah, saya akan masuk ke CSS tutorial yang ini ya. Kemudian saya coba ls. Nah, kita akan masuk ke cd flexbox. Nah, ini ya, flexbox. Oke, kita akan buka code.enter. Oke, ini Visual Studio Code basic untuk project kita ya. Oke, ini basic HTML-nya sudah ada, ini basic CSS-nya juga sudah ada. Oke, kita akan buka live servernya. Saya akan klik go live. Oke, kita tunggu berapa. Oke, ini untuk browsernya. Nah, sampingnya kita akan, oh ini kebanyakan ya, kita akan kasih split 2 saja. Oke, ini ya, ini kita split 2. Oke. Oke, di body kita akan tambahkan tag HTML. Kita akan buat kelas main, tag main, kita kasih kelasnya container. Ini container. Nah, di dalamnya saya akan membuat div. Nah, kemudian kelasnya adalah box. Kelasnya ada box. Nah, ini akan saya kali dengan 6. Nah, perhatikan ini ada suggest-nya ya, emmet-nya ya. Ini untuk prosesnya nanti terjadi akan jadi seperti kontainer, kemudian kelasnya box dan kosong. Kita akan enter. Oke, ini akan saya isi 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, kita akan save dulu. Saya Ctrl S. Nah, perhatikan di sini sudah muncul ya. Jadi kita sudah memiliki kelas container dan ini box yang ada ya. Oke, kita masuk ke, sekarang kita akan masuk untuk styling CSS-nya. Oke, ini basicnya sudah ada. Kita akan coba buat kelas container. Nah, container kita akan kasih max width-nya ini 800 px ya, 800 pixel. Kita save. Oh, ini huruf besar. Kita kecilkan 800 px. Kita enter, kita save. Oke, belum terlalu kelihatan. Nah, min height-nya kita kasih 400 px, 400 pixel. Oke, kemudian kita akan kasih margin inline. Nah, kita akan kasih margin inline-nya ini auto. Kemudian border, kita akan kasih border supaya kelihatan ya. Kita akan kasih border 1 pixel, untuk warnanya solid black ya. Solid black. Oke. Nah, ini sudah muncul boxnya. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Oke. Kemudian kita kasih displaynya ini flex, nah, karena kita materinya adalah
flex, kita save. Nah, ini jadi asalnya tadi ke bawah ya, ini menjadi ke atas karena kita kasih flex. Nah, gapnya kita kasih 1 rem. Oke, kita save. Oke, untuk sementara kita seperti itu. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk boxnya supaya bisa kelihatan ya. Ini class box kita akan isi dengan min width-nya 100 px. Kita kasih 100 px ya. Save. Nah, lihat sudah kelihatan ya ada jarak. Nah, ini kemudian kita akan min height-nya kita kasih 100 px juga supaya lebih mengotak ya. Oke, kemudian height-nya kita kasih 100 px. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi background color-nya hitam ya. Background color-nya kita kasih warna hitam. Nah, supaya kelihatan tulisannya kita kasih color-nya kita kasih putih. FFF. Oke, kita save. Nah, ini basic untuk flex ya. Tipe flex jadinya seperti ini. Ini kalau misalkan basic ya. Oh, kita kasih font size-nya ya, tulisannya biar agak gede. Kita kasih font size-nya. Font size. Oke. Font size-nya kita kasih 2 rem. Nah, kita save. Nah, fontnya agak besar ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menambahkan yang bagian kontainernya ya. Oke, kita tambahkan misalkan justify kontennya. Nah, kita mau kasih dia center. Nah, kita save. Nah, perhatikan dia menjadi center ya. Jadi dari kiri dan kanannya sama. Sebenarnya ini justify ini bisa kita ada banyak ya, ada center. Ini akan saya duplikat ke bawah seperti ini. Yang atas akan saya remark supaya ada historinya ya. Ada center, kemudian ada space around. Nah, kita save, lihat perbedaannya. Tuh, dia kayak ada jaraknya beda dengan yang tadi ya. Ada space-nya, around diantaranya. Nah, bukan sekanya itu, kita juga bisa buat space between. Ini saya duplikat. Nah, ini saya remark. Perhatikan perbedaannya. Kalau space between itu lebih rapat. Nah, ya kan, nggak ada celahnya di samping di kiri kanannya. Itu kalau misalnya kita menggunakan space between. Kemudian ini juga bisa kita tambahkan space evenly. Ini saya remark. Nah, ini juga ada evenly. Kita coba save ya. Tuh, seperti ini. Jadi dia jaraknya sama dari kayak marginnya. Terus jadi seperti ini. Oke. Itu kalau misalnya kita evenly ya. Nah, kita juga bisa membuat alignment item. Misalkan saya mau tambahkan alignment item. Nah, alignment itemnya ini bisa flag start. Nah, flag start kalau kita save, lihat dia tidak terlalu kelihatan ya flag start. Nah, kalau misalkan flag end, coba kita ya. Ini saya duplikat, kemudian kita akan remark.
Ini kita kasih flex N. Kita save, lihat ya, jadi di bawah ya. Flex start tadi di atas, karena kita secara default adalah flex start di atas. Oke, ini kalau misalnya kita membuat flex N. Kemudian kita juga bisa memilih arrangement itemnya. Selain ini juga kita bisa membuat center ya. Ini saya duplicate. Ini saya remark. Ini saya mau kasih center. Lihat, nah dia berada di tengah-tengah. Oke, itu kalau misalkan flex item. Nah, kita juga bisa menambahkan flex direction. Flex direction. Misalkan kita flex directionnya ini kolom ya. Nah, coba kita save. Tuh, dia jadinya tuh kolom ke bawah ya. Nah, selain kolom kita juga bisa ini row. Ini kita coba row ya. Kita save. Nah, dia jadi row. Seperti yang tadi yang awal ya. Nah, ini bisa kita urutkan kebalikan. Nih. Ini kan row, kita kasih row reverse. Nah, kalau kita save, nah dia jadi 6 dulu mulainya ya, bukan dari 1. Nah, itu kalau misalkan row reverse. Nah, kita juga bisa menambahkan flex wrap. Nah, flex wrap ini kita gunakan untuk supaya turun. Ini kan kalau misalkan kita geser nih. Oke. Ini nggak kelihatan, kita coba inspect aja ya. Kita inspect. Nah, ini kan bisa kita geser nih. Tuh. Ini jadinya nge-hide itunya, div-nya. Nah, supaya ini turun, kita bisa menambahkan di sini flex wrap. Nah, kita tambahkan flex wrap, isinya wrap. Kita save. Nah, dia jadi wrap ke bawah ya. Nah, kemudian kita legend content bisa tambahkan supaya dia, ini kalau misalkan kita bikin wrap. Nah, sebenarnya ini ketika kita ingin menyederhanakan, flex wrap ini bisa kita sederhanakan ya. Ini kita remark, yang dua ini kita remark, ini kita remark. Nah, ini bisa kita ganti dengan flex flow. Flex flow. Nah, saya mau kasih dia row dan wrap. Nah, ini menyederhanakan yang tadi ya. Kalau kita save, nah jadinya sama. Jadi kan kita bikin row dan wrap ini. Directionnya row dan flexnya wrap. Nah, kita bisa sederhanakan dengan seperti ini, flex, row, wrap. Nah, kita juga bisa menambahkan alignment konten. Nah, saya mau menambahkan alignment konten. Alignment konten misalkan flex start. Nah, kita coba kasih flex start. Perhatikan, kita save, dia rapat ke atas ya. Nah, kita juga bisa menambahkan ini untuk N. Nah, misalkan kita kasih flex N, ini rata-rata bawah jadinya. Flex N, kita save, dia jadinya rata bawah. Ini kalau misalnya kita tambahkan flexnya N. Kemudian kita juga bisa ini untuk center ya. Ini saya duplicate, kemudian saya remark. Ini bisa kita ganti dengan center.
Nah, supaya dia berada di tengah. Tuh. Dia berada di tengah-tengah kalau misalnya kita tambahkan center. Dan kita juga bisa sama kayak yang di atas ya, pakai space around ini bisa. Ini saya duplikat lagi. Misalkan saya ganti dengan space around. Nah, kalau kita save, perhatikan. Jadi sama ketika tadi kita untuk justify-nya. Ini alignment yang ini juga sama, ada properti yang sama. Space around, terus misalkan between, ini juga bisa kita tambahkan ya. Space between, dan ini fungsinya sama dengan yang tadi. Space between, kalau kita save, tuh jadinya rapat dengan pinggirnya itu sama, cuman yang tadi directionnya adalah kiri ke kanan, ini dari atas ke bawah. Oke, itu kemudian kita juga bisa menambahkan satu lagi untuk space evenly. Ini misalkan saya mau duplikat, ini mau saya remark. Nah, ini saya mau ganti evenly. Ini saya save. Nah, dia jadinya seperti yang tadi. Friendly juga yang ini ya. Konten, kalau yang ini untuk justify-nya nih alignment-nya. Oke, kita sekarang coba untuk styling yang box-nya. Ini kan untuk yang kontainernya. Nah, yang box-nya kita juga bisa style nih. Oke, kita coba tambahkan ini untuk display. Display kita coba bikin flex. Nah, ini untuk tulisannya ya. Kita flex, belum terlalu kelihatan. Nah, kemudian justify kontennya kita kasih dia center. Ini saya save, lihat dia center tapi posisinya di atas. Nah, untuk posisi alignment itemnya kita buat dia center juga, supaya dia berada di tengah-tengah. Oke, jadi tulisannya sekarang berada di tengah-tengah. Nah, ini juga, ini kan kita punya min width nih. Ini kita bisa ganti dengan flex basis. Ini saya seperti ini, kemudian ini saya ganti dengan flex basis. Flex basisnya misalkan saya kasih 100 px. Ini kalau saya save, nah ini sama aja dengan tadi ya, min width ya. Tapi dia kita menggunakan flex. Nah, misalkan saya mau nambahkan flex grow untuk pertambahan. Flex grow. Nah, misalkan saya mau nambahkan flex grow-nya 1. Kalau saya save, nah dia akan grow. Ini perhatikan kalau misalkan saya geser ya. Tuh, dia akan menyesuaikan. Tuh. Oke, seperti ini ya, flex grow 1. Nah, kita juga bisa menentukan hanya item tertentu saja. Nah, dengan cara kita pilih boxnya, kemudian kita pilih untuk child-nya. NTH child. Nah, child-nya mau kita ganti yang mana? Misalkan ini ya, kita mau ambil yang nomor 6. Kita kasih berarti di sini angka 6. Nah, kemudian kita mau flex grow-nya 2. Flex grow 2. Nah, saya akan save. Nah, lihat dia lebih lebar ya. Nah, itu kira-kira basic untuk flex ya. Ada banyak sebenarnya item-item yang dimiliki oleh flex. Nah, teman-teman silakan lihat dokumentasi lengkapnya di, kalau saya rujukan saya adalah Mozilla Dev untuk rujukannya. Jadi silakan teman-teman cek. Nah, nanti di sana ada banyak sekali penjelasan mengenai flex. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sebagai dasar untuk pengetahuan Flexbox ya. Nanti lebih detailnya harusnya materi sendiri mengenai layouting dan Flexbox.
Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.